Selamat datang di video praktikum biokimia. Kali ini kita akan membahas asam amino dan protein. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu ya. Saya Seliana Yondani dari program studi pendidikan kimia. Di sini saya akan menjelaskan teori singkat dalam mengidentifikasi asam amino dan protein. Nah, asam-asam amino hasil hidrolisis protein dapat dipisahkan satu sama lain dengan menggunakan kromatografi penukar ion. 3 macam penyangga pH tinggi dipakai untuk mengelusi asam amino pada kolom kromatografi. Urutan pengelusian tergantung pada muatan asam amino. Nah, asam amino basa seperti lisin, histidin, arginin. Nah, paling kuat mengikat muatan negatif resin penukar ion. Teknik ini memungkinkan penentuan asam amino apa saja yang terdapat dalam protein tertentu. Kelimpahan relatif asam-asam amino juga bisa ditentukan dengan mengukur konsentrasi tiap asam amino. Senyawa ninhidrin bereaksi dengan asam amino membentuk warna ungu. Larutan berwarna ungu ini diukur absorbansinya pada panjang gelombang 570 nm, lalu konsentrasi relatif tiap asam amino dapat ditentukan. Protein telur mengalami denaturasi dan terkoagulasi selama pemasakan. Pemanasan akan membuat protein bahan terdenaturasi sehingga kemampuan mengikat airnya menurun. Hal ini terjadi karena energi panas akan mengakibatkan terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein tetapi tidak memutus ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Protein ialah polimer alami yang terdiri dari sejumlah unit asam amino atau amino acid yang berikatan satu dengan lainnya lewat ikatan amina atau peptida. Nah, jaring-jaring laba-laba, bulu hewan dan otot, putih telur, dan hemoglobin merupakan ialah protein. Peptida ialah oligomer dari asam amino yang memainkan peran penting dalam banyak proses biologis. Contohnya, peptide, hormon, insulin mengatur kadar gula darah, bradikinin mengatur tekanan darah, dan oksitosin meregulasi kontraksi uterus dan laktasi. Jadi, protein, peptida, dan asam amino merupakan bahan yang penting bagi struktur, fungsi, dan reproduksi makhluk hidup. Asam amino yang terbentuk sebagai hasil hidrolisis protein ialah asam alfa amino. Pada asam amino, gugus amino terikat pada atom karbon yang bersebelahan dengan gugus karboksil atau terletak pada posisi alfa. Karbon alfa pada asam amino merupakan zat hilang, kecuali pada glisin yang gugus R-nya adalah atom H. Dengan demikian, seluruh asam amino yang diturunkan dari protein, kecuali glisin, bersifat optik aktif. Nah, perlu diperhatikan bahwa konversi Fischer yang biasa digunakan pada karbohidrat dapat pula diterapkan pada asam amino. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, sikat tabung reaksi, gelas objek, alat pemanas, labu ukur, cangkir porselin, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu kasein atau susu sapi, putih telur, kaldu sapi, ekstra kacang hijau, larutan NaOH 10%, larutan CuSO4 0,5%, bereaksi ninhidrin 0,1%, HNO3, HCl pekat, PB asetat,
dan bereaksi Milon. Prosedur kerja dalam melakukan praktikum ini yaitu yang pertama kita menguji adanya unsur C, H, dan O. Nah, yang pertama, masukkan 1 ml larutan telur ke dalam cawan porselin. Selanjutnya letakkan kaca objek di atasnya, kemudian panaskan. Lalu perhatikan adanya pengembunan pada gelas objek. Nah, pengembunan ini menunjukkan adanya hidrogen dan oksigen. Selanjutnya ambil gelas objek, lalu amati bau yang terjadi. Nah, bila tercium bau rambut terbakar, berarti mengandung unsur nitrogen. Selanjutnya, bila terjadi pengarangan, berarti ada atom karbon. Lalu ulangi percobaan menggunakan sampel yang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu kita menguji adanya atom N. Nah, yang pertama itu masukkan 1 ml larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tambahkan 1 ml NaOH 10%, kemudian panaskan. Lalu perhatikan bau amonia yang terjadi. Nah, terbentuknya bau amonia ini menunjukkan adanya nitrogen. Lalu ulangi percobaan menggunakan sampel yang lain. Lalu yang ketiga kita menguji dengan uji bioret. Nah, yang pertama itu sediakan 4 tabung reaksi yang bersih, lalu masing-masing diisi dengan albumin, kasein, ekstra daging, dan ekstra kacang hijau sebanyak 2 ml. Nah, selanjutnya tambahkan pada setiap tabung 1 ml NaOH 10% dan 4 tetes CuSO4 0,5%. Lalu campurkan dengan baik dan amati perubahan yang terjadi. Hasil pengamatan pada praktikum uji adanya unsur C, H, dan O. Yang pertama ada albumin, telur, susu, ekstra kaldu, dan ekstra kacang hijau. Semua mengandung H dan O, C, dan juga N. Pada hasil pengamatan uji adanya atom N sebagai berikut. Yang pertama albumin telur. Albumin telur berbau amoniak dan kertas lakmus berubah menjadi warna biru. Yang kedua susu. Susu berbusuk berubah warna putih menjadi kuning pekat. Lalu kertas lakmus berubah menjadi warna biru. Yang ketiga ekstra kaldu. Ekstra kaldu berbau amoniak dan juga kertas lakmus berubah menjadi warna biru. Yang keempat ekstra kacang hijau berbau amonia dan berubah menjadi warna biru. Lalu selanjutnya hasil pengamatan pada uji bioret. Nah, yang pertama ada albumin telur. Hasil uji bioretnya berubah menjadi warna ungu dan mengandung polipeptida. Yang kedua ada susu. Susu hasil uji bioretnya berubah menjadi berwarna ungu dan juga mengandung polipeptida. Yang ketiga ekstra kaldu. Ekstra kaldu ini warna tidak berubah dan juga tidak mengandung polipeptida. Dan yang keempat ekstra kacang hijau. Nah, ekstra kacang hijau ini mengalami perubahan warna menjadi kuning kecoklatan dan tidak mengandung polipeptida. Pada uji adanya atom C, H, dan O, sampel ekstra susu terjadi pengembunan menandakan adanya atom H dan O, dan terjadi pengarangan tanda adanya atom C. Lalu tercium bau rambut terbakar yang mengandung N. Begitu pula dengan sampel yang lain. Untuk uji adanya atom M, sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan NaOH 10%, kemudian dipanaskan, maka terdapat seperti bau amonia dan kertas berubah menjadi warna biru.
Pada uji Biuret, sampel ditambahkan NaOH 10% dan CuSO4 0,5%, di mana jika sampel tersebut berwarna ungu berarti sampel tersebut positif terhadap uji warna Biuret, menunjukkan adanya protein di dalam sampel tersebut. Pada sampel susu dan albumin diperoleh warna ungu, sesuai dengan teori yang dihasilkan. Hal tersebut menunjukkan uji warna Biuret berhasil dan sampel ini mengandung protein. Sedangkan pada kaldu sapi warna tidak berubah dan tidak mengandung polipeptida. Dan pada ekstrak kacang hijau warnanya berubah menjadi coklat dan tidak mengandung polipeptida. Kesimpulannya yaitu mengetahui unsur-unsur utama penyusun protein dengan melakukan berbagai percobaan yang diujikan seperti uji adanya unsur C, H, dan O, uji adanya atom M, dan uji Biuret. Yang kedua, dengan ini di dalam protein terdapat polimer alami yang terdiri dari sejumlah unit asam amino yang berikatan satu dengan lainnya lewat ikatan amida atau peptida. Peptida ialah oligomer dari asam amino yang memiliki peranan penting dalam banyak proses biologis. Protein merupakan biomolekul yang sangat penting. Yang ketiga, protein ini disusun oleh asam-asam amino yang juga mempunyai peranan penting dalam metabolisme zat hidup. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa secara umum ada 3 gugus yang reaktif pada asam amino, yaitu gugus karboksil, gugus amino, dan gugus rantai samping. Yang keempat, protein dan asam amino juga dapat terjadi pengendapan bila direaksikan dengan amonium sulfat, asam mineral, pekat, dan logam berat. Sekian penjelasan dari video praktikum biokimia saya. Terima kasih.